benar-benar pusing. Yang korupsi siapa? Yang ditanya sama konsumen, yang diomelin saya. Pertama palsu katanya. Pertama dicampur. Cobain aja deh lah. Saya pusing. Setiap kerja diomelin. Mau bilang takut salah. Gimana ini Pak Prabowo? Minyak mas, minyak. Ya, Pertamax apa Pertalite? lah apa bedane? Kalau Pertamax langsung, Nah, kalau Pertalite antri. terus Kalau Nggak. Pertamax nggak pakai barcode, kalau Pertalite harus pakai barcode. selain kuwi, keistimewaannya apa? Yo, keistimewaannya bagus Pertamax. Pertamax itu bisa bikin kaya pejabat. Kemarin aja dikorupsi 960,5 triliun. Bus, hebat. Ada uang ini. Ini profesional sih. Ini udah. Mana kawan-kawan penyidik? Grace? Siapa nih? 200 2, 3, 60 260 ada ini nih. Ya, 360 420 460 mana proses sini. Iya cek beasiswa 22.605.000 rupiah. Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap tabir gelap yang selama ini menutupi permainan kotor keluarga Raja Minyak Riza Chalit. Anak laki-lakinya, Kerry Adrianto, kini terjerat dalam skandal korupsi Pertamax oplosan yang merugikan negara hingga hampir 968 triliun. Angka yang mustahil, tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Riza Chalit, sosok pengusaha besar migas yang sudah lama dikenal dengan kontroversinya, pernah terlibat dalam skandal papa minta saham dan diduga mengendalikan impor minyak yang membuat harga BBM melonjak tanpa kendali. Kaitan kuatnya dengan pengadaan minyak Pertamina semakin memperburuk citranya. Namun bukan hanya ayahnya, Kerry pun tak luput dari sorotan. Sebelum terjerat dalam kasus korupsi Pertamax oplosan, ia sudah beberapa kali terseret dalam dugaan kasus korupsi, termasuk dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Orbit Terminal Merak. Riza Chalit juga pernah terlibat dalam polemik besar, termasuk pembubaran Petral, anak usaha Pertamina yang diduga dikuasai oleh mafia migas. Semua ini menunjukkan satu hal, keluarga ini sudah terlalu lama bermain di balik bayang-bayang kekuasaan. Kini, kita harus memastikan keadilan ditegakkan. Mafia migas ini harus segera dihentikan, rakyat tak boleh terus dikorbankan. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris, saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti
bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita ini butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua, adalah momen yang pas. Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komut saat itu, 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung yang mengakibatkan korupsi 193 triliun itu lantang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Semoga puasa Anda, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Nah, kali ini di momen bulan yang cukup spesial, di bulan Ramadan, saya masih tertarik untuk bicara tentang kasus korupsi yang merugikan negara 193 triliun di Pertamina. Sampai hari ini kalau kita mau jujur, sekalipun sudah diungkap ada kerugian negara yang cukup fantastis 193 triliun, tapi kan masih terjadi silang pendapat, masih terjadi tawuran opini antara pihak Pertamina dengan Kejaksaan Agung. Kita dengarkan dalam rilis yang disampaikan secara terbuka oleh Kejaksaan, sudah terindikasi kerugian negara yang cukup fantastis ini itu tidak bisa dilepaskan dari praktek yang cukup jahat karena ada oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum jahat tertentu yang kemudian mengubah Pertalite kemudian menjadi Pertamax, atau oplosan Pertalite yang kemudian dijual dengan harga Pertamax. Per hari ini Kejaksaan Agung mengindikasikan itu adalah sebagai sebuah temuan yang kemudian sangat merugikan kita semua, baik negara ataupun seluruh rakyat Indonesia yang selama ini pastinya merasa dirugikan, merasa dibohongi, dan tentu saja merasa didolimi. Karena rakyat yang dulu itu dipaksa untuk pindah ke Pertamax khususnya adalah mereka yang berharap bahwa kualitas BBM yang mereka gunakan itu baik, kemudian irit, dan tentu saja sangat berguna untuk kelangsungan kendaraan yang mereka gunakan. Tapi pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tentu cukup mengagetkan. Karena yang digunakan oleh Pertamax itu tidak lebih dari sekedar oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi pada setting bersamaan, coba kita dengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Pertamina, baik yang dilakukan secara terbuka ataupun hasil RDP, rapat dengar pendapat dengan kawan-kawan DPR, mereka membantah bahwa tidak ada ceritanya oplosan. Tidak ada yang kemudian misalnya bahan yang Pertalite diubah, diakal-akalin menjadi barang Pertamax. Mereka itu hanya mengatakan bahwa
ada memang penambahan yang disebut dengan aditif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan value ataupun kualitas BBM mereka sehingga kualitasnya itu bisa kompetitif dan baik untuk kendaraan. Istilah-istilah aditif itu sebenarnya adalah istilah elit dan tidak semua orang bisa memahami itu. Tapi secara prinsip ya, pihak Pertamina itu ingin mengatakan bahwa mereka tidak melakukan oplosan seperti yang kemudian disangkalkan atau tidak melakukan praktek-praktek jahat oplosan seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung yang sudah melalui pengungkapan yang merugikan negara itu. Dalam konteks ini menurut saya ke depan harus segera digelar perkara sebenarnya yang terjadi pada hari ini soal kerugian negara kita. Betul tidak ini ada oplosan gitu ya. Ini barangnya Pertalite tapi kemudian dijual dengan kualitas Pertamax. Atau ini sebenarnya Pertalite tapi dikasih stiker Pertamax. Ini kan untuk memberikan satu kepastian bahwa ini terjadi oplosan atau sebenarnya ada praktik-praktik lain seperti yang sudah sering kita lakukan. Misalnya oknum kejahatannya itu mengatakan bahwa lifting minyak kita, bahwa soal minyak kita yang tidak terlampau mencapai target setiap bulan, setiap tahun, itu menjadi alasan supaya negara kita ini mengimpor barang dari luar, supaya mengimpor dari pihak-pihak asing. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan yang cukup luar biasa. Itu yang saya kira memang harus perlu diklarifikasi. Karena kalau ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dituntaskan, dikhawatirkan ini hanya akan menjadi isu liar untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak clear. Rakyat taunya harus mulai bisa dibuktikan bahwa praktik jahat ini adalah praktik yang betul-betul murni dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu, oleh aparat-aparat tertentu, pejabat-pejabat BUMN yang selama ini memang sering diindikasikan bermain nakal. Rakyat hanya ingin tahu bahwa kerugian negara itu praktiknya semacam apa. Apa betul misalnya RON 90 tapi dijualnya 92 atau RON 88 kemudian dijualnya 90. Itulah yang kemudian hanya ingin memberikan satu kepastian di tengah distingsi bagaimana pendapat dari penyidik Kejaksaan Agung dengan pihak Pertamina. Publik berharap kasus ini segera disidangkan sehingga fakta-fakta hukum itu kemudian bisa diungkap sebenarnya siapa yang bersalah. Apakah betul tidak ada oplosan? Bahwa yang sebenarnya itu yang terjadi hanya sebatas penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas BBM. Kalau itu yang terjadi, berarti ada praktik kejahatan lain yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina seperti impor dengan takaran yang kemudian mereka mengambil untung di atas segala-galanya yang jumlahnya sampai mencapai triliunan. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saja, belakangan ini kita mendengarkan bagaimana wawancara Ahok ya. Kita tahu Ahok ini adalah sosok yang menurut saya pernah menempati posisi yang cukup strategis di Pertamina. Kalau tidak jadi komut ya, di komisaris utama yang kemudian pastinya akan banyak tahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan praktik-praktik yang dinilai ini sebagai sebuah bentuk penyelewengan dan merugikan uang negara yang cukup luar biasa. Dalam wawancaranya Ahok siap dipanggil oleh kejaksaan, siap akan memberikan bukti-bukti, akan memberikan kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan, apapun kesaksiannya. Bahkan Ahok bercerita dulu sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus lain. Ahok menyatakan memberikan semua data dan informasi yang Ahok tahu untuk memberikan bagaimana kejelasan-kejelasan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu bisa tuntas. Nah hari ini ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua adalah momen yang pas. Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komut saat itu, 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung yang mengakibatkan korupsi 193 triliun, itu lantang terjadi. Dan itu yang faktual. Bahkan Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu mengatakan, Ahok bisa ceritakan siapa saja misalnya pihak-pihak yang kemungkinan terindikasi ataupun dugaan-dugaan terlibat dalam konteks bagaimana merugikan uang negara itu. Tentu bukan hanya Pertamina, pihak-pihak yang lain kata Pak Ahok. Mungkin ada oknum di SKK Migas, mungkin ada oknum misalnya di di kalangan auditor, mungkin juga ada
oknum di ESDM, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena tidak mungkin bahwa kerugian negara yang mencapai 193 triliun ini hanya murni dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina. Dan pastinya ini sudah melibatkan begitu banyak pihak, dan itu tidak pernah diungkap dan tidak pernah tersentuh. Ahok menyatakan kesiapannya. Ahok menyatakan siap bersedia untuk memberikan kesaksian jika memang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Potongan-potongan video Ahok yang dilakukan wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu kan diamplifikasi. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, dulu Ahok ketika kasus ini posisinya strategis di Komut. Banyak juga yang mencari-cari supaya memang Ahok itu dipanggil dan diminta kesaksiannya terkait dengan ini. Oleh karena itu di antara begitu banyak terkait dengan kekisruhan, sebenarnya modus seperti apa terkait dengan mega korupsi di Pertamina ini, mungkin Ahok adalah sebagai salah satu orang sosok yang paling pas untuk mengurai bagaimana anatomi, bagaimana rumitnya mengurai soal siklus dan mata rantai terhadap jaringan-jaringan kejahatan untuk merugikan negara kita ini. Bahkan dalam wawancaranya Ahok mengatakan siap kapan saja untuk dipanggil dan siap untuk membeberkan fakta-fakta, data-data, dan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan. Tapi Ahok minta dengan salah satu syarat bahwa apapun yang dia berikan sebagai kesaksian terkait dengan pengungkapan kasus Pertamina ini bisa dia siarkan secara terbuka. Ini bisa disiarkan secara langsung dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu menarik. Di era yang semakin terbuka, mestinya tak ada lagi hal-hal yang bisa ditutup-tutupi. Karena tentu rakyat itu akan melihat ketika Ahok misalnya ya, jadi dipanggil sebagai saksi akan bercerita. Dalam rapat-rapat yang dia ikuti sejak lama ketika posisinya sebagai Komut, akan bercerita bagaimana tentang kebolongan, tentang kerugian negara, siapa pihak-pihak dan oknum-oknum yang bandel, sekalipun ada kerugian tapi tetap dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang memang jelas-jelas merugikan misalnya. Akan kelihatan dan akan muncul sebenarnya siapa yang kemudian menjadi pemain utama, aktor utama, oknum utama, sehingga kerugian negara itu mencapai 193 triliun. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu TV swasta. Menarik menurut saya. Ini adalah bulan Ramadan, momentum bersih-bersih. Bukan hanya membersihkan diri kita dari segala dosa, bukan hanya membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk, tapi juga adalah sebagai guidance bagaimana di bulan puasa itu menjadi tempat bagaimana para pelaku koruptor, para pelaku kejahatan, orang-orang yang selama ini menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Tentu Ahok hanya menjadi salah satu orang yang mungkin bisa ditelusuri bagaimana pengetahuan dan informasinya terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Mungkin akan begitu banyak pihak-pihak yang lain yang mestinya juga akan diungkap, akan dimintai keterangan dan pendapatnya terkait dengan uang negara yang sudah jelas-jelas ini cukup takjub dan cukup melukai perasaan yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia, apakah kasus Pertamina ini oplosan, ataukah misalnya ada praktik-praktik lain, misalnya terkait dengan impor, yang kemudian itu dimainkan oleh oknum-oknum nakal, ataukah misalnya ada indikasi-indikasi lain untuk mencari keuntungan. Rakyat cuma ingin tahu bahwa jangan lagi ada praktik yang semacam ini. Yang kedua, ungkap siapa aktor-aktor kunci, aktor-aktor yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah bisa diungkap, supaya kasus seperti ini tidak bisa terulang. Ini peristiwa lama dan peristiwa panjang, dan agak nggak masuk akal kalau semua orang itu seakan-akan tidak tahu. Dan ketiga yang paling prinsip, pastinya ada kekuatan besar yang sebenarnya mencoba untuk menguasai bagaimana persoalan BBM kita, persoalan minyak kita di Indonesia itu tidak bisa digantikan posisinya. Tiga hal ini yang paling mungkin bisa akan kita tunggu bagaimana Kejaksaan Agung di masa-masa yang akan datang akan semakin mendalami bagaimana proses kerugian negara yang dilakukan oleh oknum Pertamina ini bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Yang terakhir ingin saya katakan adalah apa yang terjadi pada Pertamina merugikan negara yang cukup luar biasa. Ini kan mengindikasikan betapa pengawasan khususnya yang dilakukan oleh kawan-kawan DPR selama ini memang tidak pernah serius. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang mulia dan terhormat, yang selalu bicara atas nama rakyat,
ini berarti tidak pernah menyentuh dan mungkin tidak pernah tahu bahwa ada praktek-praktek curang, praktek-praktek culas, praktek-praktek jahat yang jelas-jelas itu sejak lama dilakukan di negara kita oleh aparat-aparatus internal yang bekerja di Pertamina untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pengawasan adalah sebenarnya menjadi kunci bagaimana tindak penyelewengan merugikan uang negara itu bisa dilakukan. Tapi ya sudahlah, kita tentu tidak bisa berharap banyak kepada anggota kedewanan yang memang dari dulu kita tahu kinerja mereka suka dikritik oleh publik, kinerja mereka yang dianggap tidak terlampau sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kita berharap bagaimana Kejaksaan Agung segera untuk menyidangkan supaya kasus ini transparan, kemudian ini sesuai dengan semangat yang ingin disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto bahwa para koruptor akan dikejar hingga antariksa dan liang kubur. Ini adalah momennya. Pertamina dan kasus-kasus yang lain ke depan memang sudah mulai harus dibersihkan. Ini adalah sektor strategis yang langsung menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. BBM itu adalah sektor kunci yang selama ini memang menjadi kebutuhan langsung yang dihadapi oleh rakyat. Tentu kita tidak mau di masa-masa yang akan datang terjadi praktik-praktik jahat, praktik-praktik korup, dan yang paling penting pelakunya harus dibuat jerah, diungkap, dan kemudian diperlakukan dengan hukum sesuai yang ada di Indonesia. Saya kira di situ salam politik Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.